Nah untuk next sessionsnya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan membicarakan mengenai digital transformation, accelerating Indonesia's economic independence. Dan untuk selanjutnya akan saya serahkan the one and only untuk ya Bapak William untuk memandu. Are you ready Pak? Oke Pak William kayaknya sudah siap-siap, kalau gitu langsung saja sesi ini akan saya serahkan. Give round of applause ladies and gentlemen to the one and only. Kami persilakan. Selamat sore teman-teman, masih semangat ya? Iya, sore hari ini kita di sesi kali ini akan ditemani oleh seseorang yang sangat hebat, berpengalaman lebih dari 2 dekade di industri telekomunikasi dan digital. Beliau berperan penting menghadirkan inovasi teknologi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan dunia bisnis. Serta pernah dianugerahi The Most Influential CIO 2023 dan menerima CIO 100 ASEAN 2022. Mari kita sambut Director dan Chief Information Officer XL Smart Ibu Yesi D. Yosetia. Oke, seru. Bu Yesi, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas mergernya XL Axiata dengan Smartfren menjadi XL Smart. Terima kasih William. Memang itu perjalanan lumayan cepat ya. Jadi ini mungkin konsolidasi atau merger perusahaan telekomunikasi yang kesekian dan menciptakan iklim yang jauh lebih kompetitif di landscape telecommunication. Nah, nanti saya ingin bertanya sedikit tentang backstory daripada mergernya. Tapi ingin kasih konteks ke teman-teman yang ada di sini. Boleh nggak sih Bu diceritakan secara singkat perjalanan karir seorang Ibu Yesi dari awal hingga sekarang menjadi seorang C-level di XL Smart, dan perlu diingat satu-satunya perempuan di jajaran C-level XL Smart. Oke, William, ini ceritanya kisah karir gitu ya. Saya masuk di XL Axiata sebetulnya, jadi former company-nya sebelum merger, dan memang lebih banyak berkecimpung di dunia IT. Jadi firstly hired itu sebagai IT engineer. Ini di tahun? Ketahuan dong, 2003. 2003. Jadi meniti karir dari engineer level, terus kemudian siap dengan dikasih tantangan apapun dijalankan gitu ya. Sampai di tahun 2009 ketika mulai masuk ke jenjang manajerial, mulai dari general manager saat itu, terus kemudian diberi kesempatan untuk mencoba dunia yang bukan IT. Jadi saat itu ada opportunity untuk melihat disebut adjacent business, di mana telco saat itu mencoba masuk ke dunia e-money, e-commerce, e-advertising, terus kemudian masuk ke dunia bisnis, kembali lagi ke teknologi dan menjadi pimpinan untuk bagian teknologi. Jadi CIO sejak 2016. Dan kemudian juga dapat assignment macam-macam. Jadi mungkin salah satu yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan atau teman-teman semua di sini adalah tidak boleh berhenti atau tidak boleh takut mencoba hal baru gitu ya. Saya sempat di-assign sebagai pimpinan untuk regulatori, saya pernah di-assign sebagai pimpinan untuk communication, saya juga pernah memegang B2B business gitu. Jadi punya lebih banyak pengalaman lagi gitu. Saya ingin ulik sedikit, tadi Bu Yesi bilang dikasih apapun dijalankan, itu yang di-mention. Banyak dari teman-teman mungkin sekarang ada yang memiliki framework, oh maaf bukan job desk saya. Gitu. How do you see that? Oke. Jadi memang ada yang disebut itu spesialis atau super spesialis. Jadi sehingga pada saat dikasih coba tantangan baru gitu, kayaknya bukan gue banget nih gitu ya. Atau
mencoba melimitasi saya tuh jagoannya di sini gitu ya. Saya jagoannya di cyber security misalnya gitu. Dikasih assignment baru, tar dulu deh karena saya lagi nyaman di sini. Kalau saya berpandangan berbeda ya, karena walaupun misalnya saya mau menjadi seorang ahli security gitu ya, mau menjadi top notch-nya di cyber security, apabila saya punya pengalaman atau punya exposure terhadap hal-hal lain, contoh misalnya saya diminta atau diberikan tugas untuk masuk ke dunia bisnis, maka pada saya menjalani kembali tugas saya sebagai seorang cyber specialist, pandangan saya berbeda. Otak kriminal saya mungkin jauh lebih tajam gitu ya. Demikian pula untuk hal-hal lain. Jadi misalnya kalau teman-teman sekarang punya pekerjaannya marketing gitu ya. Terus kemudian dapat kesempatan untuk mencoba sales. Mungkin kalau sudah menjalani sales terus kemudian kembali ke marketing, tadi pandangan, exposure berbeda sehingga cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan akan jauh lebih kaya. Begitu Jadi, mungkin William. perspektif dan knowledge itu akan lebih luas dan akan semakin beneficial ya bagi diri sendiri. Benar, betul. Tuh. Terima kasih. Cerita yang sangat menarik. Nah, kembali soal merger, boleh diceritakan nggak sedikit mega merger, dua raksasa Excel Axiata dan Smart Friend menjadi Excel Smart, dan sebagai CIO sebenarnya apa tanggung jawab dan lingkup dari merger dan pasca merger ini? Oke. Jadi sebetulnya dari kacamata shareholder dulu nih, karena pada saat kita bicara mengenai merger, tentunya ada banyak pihak yang melihat benefitnya. Kalau kita mulai lihat dari shareholder dulu, apa sih sebetulnya benefit yang didapatkan oleh masing-masing shareholder? Jadi pada saat kita melihat landscape industri telekomunikasi, merger tentunya membawa benefit karena satu economic of scale. Economics of scale. Economic of scale. Kalau jalan sendiri-sendiri dibandingkan jalan berdua, tentunya jauh lebih efektif dan efisien. Artinya, kalau sebelumnya Excel Axiata harus membangun lebih dari 40.000 tower untuk bisa dari Sabang sampai Merauke, yang sama juga perlu dilakukan oleh Smart Friend, maka pada saat kita bergabung menjadi Excel Smart, tentunya tidak perlu sebanyak itu, lebih efisien. Economic of scale juga menciptakan daya saing, karena artinya pada saat kita bernegosiasi dengan partner, juga membawa volume yang jauh lebih besar. Jadi dari kacamata shareholder tentunya adanya sinergi. Terus kemudian yang kedua, apa yang dibawa oleh masing-masing shareholder. Axiata dengan grupnya tentunya membawa banyak knowledge karena Axiata mempunyai footprint di negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Ya. Sedangkan Sinarmas itu mempunyai ekosistem yang sudah sangat kaya. Pada saat merger terjadi, maka kedua entitas ini akan mendapatkan benefit dari ekosistem yang ada sebelumnya. Jadi akan jauh lebih baik, William. Tapi itu dari kacamata shareholder. Dari kacamata konsumen. Nah, kalau dari ini kacamata konsumen Excel konsumen. Smart atau belum konsumen yang harus dikonvert. Betul banget. Tadi saya tanya, William. Sebelum dijawab, pengen survei sedikit. Ada yang pakai nomor XL di sini? Excel Smart? Excel. Kalau Axis, gitu, ada yang pakai Axis nggak? Kalau Smart Friend? Ini sedih nih kalau melihat begini. Oke, kalau gitu perlu dikonvert ini. Iya memang. Silakan Bu. Mudah-mudahan setelah diskusi sore hari ini bisa dengan, karena rata-rata orang tuh pada nanya, emang di luar pulau ada ya gitu kan. Jadi selalu pertanyaannya adalah ada networknya atau tidak. Sekarang kita punya lebih dari 50.000 tower site sepanjang Nusantara. Jadi harusnya semua sudah coverage sudah full ya Sabang sampai Merauke. Tapi balik lagi tadi pertanyaan, apa yang didapatkan oleh pelanggan Excel Smart?
Boleh dibantu oleh slide kedua. Jadi yang kedua. Nah, yang didapatkan oleh pelanggan dari Excel Smart tentunya adalah tadi yang pertama jaringan. Jadi jaringan yang jauh lebih luas, kualitas yang lebih baik. Pada saat merger terjadi, maka salah satu juga keunggulan adalah spektrum atau frekuensi. Jadi itu jauh lebih ya yang bisa membuat pelanggan mempunyai jaringan yang lebih baik dan lebih lancar. Kemudian juga sekarang kita punya 3 brand nih. Ada brand Excel, brand Axis, brand SmartFriend gitu kan. Jadi pelanggan punya opsi yang jauh lebih banyak gitu ya untuk bisa mendapatkan paket dan bundling. Dan juga dari kacamata footprint, jadi harusnya lebih mudah lagi untuk mendapatkan produk-produk di pasar itu ya dengan tentunya layanan yang lebih baik buat pelanggan. Jadi ini nih kurang lebih William, apa sih gitu ya benefitnya bagi pelanggan. Benefit tadi sudah jelas, kisah dan inspirasi dari perjalanan karir tadi sudah jelas. Benefit untuk konsumen ini yang paling penting ya, karena audiensnya konsumen juga sudah sangat jelas. Mungkin pesan terakhir dari Bu Yesi bagi anak-anak masa depan, apa sih yang harus dilakukan supaya bisa jadi seperti Ibu Yesi di masa depan? Oke, tadi sempat kita bicara sedikit ya, karakter dari millennials sama Gen Z gitu ya. Salah satu yang sangat menonjol adalah terkait dengan curiosity atau rasa ingin tahu. Ya, jadi mungkin yang kita bisa sampaikan dan perlu teman-teman semua yang ada di sini terus lakukan adalah tadi mengasah rasa ingin tahu atau curiosity-nya. Curiosity. Dan tentunya tadi mengambil apapun kesempatan yang ada. Jadi pada saat the opportunity presents itself, nggak perlu takut, langsung coba aja. Proaktif tadi ya. Ya, paling gagal apa sih gitu ya? Kalau upside-nya tentunya bisa berhasil. Begitu kali William. Ya, jadi curiosity dan proaktif. Terima kasih banyak Ibu Yesi atas waktunya, sangat insightful. Kita kasih tepuk tangan bagi Bu Yesi yang sudah sangat inspiratif sore hari ini. Baik, terima kasih banyak. Tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafid. Selamat datang. Dan untuk sesi selanjutnya juga ini sudah dinantikan oleh rekan-rekan ya, yang semua sudah hadir di sini adalah future leaders, di mana ya kita tahu sendiri bahwa kita terlahir di era yang memang sudah lekat dengan teknologi. Kita akan kembali membahas mengenai digitalisasi dan untuk selanjutnya sesinya akan saya serahkan kembali oleh Bapak William. The stage is yours. Lanjut sesi kedua dengan saya. Jadi bersama kita sore hari ini sudah hadir seorang yang memiliki pengalaman panjang sebagai seorang jurnalis dan politisi, serta menjadi figur penting dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman. Mari kita sambut ke atas panggung penerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafid. Thank you William. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selalu senang kalau ketemu dengan ratusan anak-anak muda. Mudah-mudahan meskipun menjelang sore makin semangat tetap semuanya. Pak Winston, Pak William, CEO dan CEO dari IDN, selamat sudah konsisten membuat IDN Summit yang
nampaknya selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda Gen Z di Indonesia sehingga selalu ramai. Kemudian Ibu Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times beserta seluruh jajaran yang bersama dengan Pak Winston dan Pak William berhasil membuat line-ups of speakers yang luar biasa. Jadi saya lihat dalam 2 hari ini penuh dengan begitu banyak tokoh-tokoh, boleh tepuk tangan. Kami dari pemerintah amat mengapresiasi karena diskusi-diskusi seperti ini khususnya juga yang membawa motivasi, membawa semangat, mencerahkan, mengedukasi, ini adalah sebuah diskusi-diskusi yang diperlukan sekali khususnya untuk anak-anak muda kita. Director and Chief Information Technology Officer Excel Smart Ibu Yesi yang berbicara sebelum saya, para pemimpin lintas industri, dan sekali lagi generasi milenial, generasi Z yang hadir pada Indonesia Summit 2025. Kami akan membicarakan sedikit, tapi tidak terlalu sedikit mengenai transformasi digital yang untuk saat ini kita sadari atau pemerintah sadari bukan lagi sebuah pilihan untuk dijalankan, tapi sebuah keharusan untuk memastikan Indonesia mampu berdiri tegak di tengah ketidakpastian global. Kita tahu dunia saat ini menghadapi turbulensi geopolitik, perubahan rantai pasok hingga disrupsi teknologi yang serba cepat, dan karena itu pula transformasi digital perlu dengan segera terencana, terukur dengan baik kita tegakkan. Bagi Indonesia momentum 80 tahun yang baru saja kita rayakan di bulan ini menunjukkan bahwa titik balik ini adalah bukti kita tidak hanya konsumen tapi juga produsen inovasi yang memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Saya akan merujuk karena saya boleh slide-nya adalah pembantu presiden, maka saya selalu merujuk terhadap visi besar bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan penguatan sumber daya manusia, sains dan teknologi sebagai pilar utama. Digitalisasi menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan agenda tersebut dan mandat ini secara langsung berada di pundak Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditugaskan untuk memastikan bahwa proses transformasi digital berjalan tidak hanya cepat tapi juga merata, inklusif, berdaulat, dan aman. Jadi tugasnya transformasi digital, tapi kata-kata yang menyertai inilah yang membuat tugas ini penuh tantangan dan perlu kolaborasi dengan banyak pihak karena jujurnya tidak mudah, karena sekali lagi ia harus merata, cepat, merata, inklusif, berdaulat, namun juga aman. Digitalisasi yang kita jalankan bukan semata-mata teknologi baru, tapi harus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang juga lebih transparan, lebih efisien, lebih efektif, ekosistem ekonomi yang memberi ruang setara bagi seluruh warga negara. Kita akan melihat sekarang potret digital Indonesia dan peran Gen Z. Teman-teman, angkanya terus bertambah dan kalau boleh saya sebagai Menkomdigi mengupdate bahwa data APGI di tahun 2025 pengguna internet di Indonesia sudah sebanyak 229 juta penduduk dari 280-an juta penduduk di Indonesia yang kalau kita hitung tingkat penetrasinya artinya mencapai kurang lebih 80%. Di garis depan adalah Gen Z, khususnya kelompok usia 12 sampai 28 tahun. Bapak, saya boleh tahu kalau ini yang daftar rata-rata usianya berapa ya? Kurang lebih begitu? Under 30. Dan saya meyakini under 30 ini juga salah satu kelompok yang memang paling banyak menggunakan internet dari angka 80,6% tadi. Namun memang rentang terbanyak sekali lagi ada di usia 12 sampai 28 tahun. Mereka bukan hanya pengguna paling aktif atau teman-teman, bukan hanya pengguna paling aktif melainkan juga kelompok yang membentuk tren digital nasional. Kenapa penting sekali kami selaku Menkomdigi hadir? Karena alasan itu dan memang juga Ibu Uni juga selalu mengingatkan untuk hadir, tapi memang tepat karena sekali lagi pemerintah kalau mau mengacu kepada tadi penyampaian kami pertama transformasi digital harus amat melibatkan
dan mendengarkan aspirasi dari kelompok usia tersebut yang merupakan pengguna tertinggi internet. 43,7% Gen Z juga kita pahami telah memanfaatkan layanan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini juga artinya dengan masuknya AI, teman-teman di Indonesia khususnya anak-anak muda di Indonesia itu mengadopsi dengan amat cepat. Kalau kita lihat di negara-negara karakteristiknya berbeda-beda. Jadi ada yang embrace AI dengan penuh sangat hati-hati. Ada yang membuka keran selebar-lebarnya. Di Indonesia seperti biasa kita mencoba mencari jalan tengah dalam berbagai macam solusi bangsa termasuk dalam menerima masuknya artificial intelligence. Jadi bagaimana kita tidak membendung karena inovasi memang tidak bisa dibendung, namun di saat yang bersamaan bagaimana agar rate atau kecepatan masuknya teknologi kecerdasan artificial ini juga melihat kesiapan-kesiapan khususnya kepada anak-anak muda kita. Tapi saya selalu menyampaikan dalam penyampaian-penyampaian saya di publik bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu secara mandiri menentukan kecepatan teknologi masuk khususnya teknologi kecerdasan artifisial. Karena dia akan tergantung dari bagaimana regional memutuskan kecepatan pembangunan kecerdasan artifisial di negara masing-masing. Kita saling tergantung dengan negara-negara lain dan tidak ada negara di dunia yang memang bisa mengatur sendiri kecepatan masuknya teknologi yang memang berjalan amat sangat cepat dan cukup menyeluruh. Tinggal bagaimana kita siap beradaptasi. Dan itu kenapa sekali lagi penting kami hadir di depan teman-teman sekalian karena kami khususnya pemerintah bergantung banyak kepada kesiapan anak-anak muda dalam mengambil atau memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial. Bapak Ibu, saya panggil Bapak Ibu karena mungkin saya, Bu Uni dan teman-teman yang kurang lebih usianya seperti kami, mungkin ingat dalam rentang usia kita mengalami banyak sekali perubahan teknologi informasi yang sangat cepat. Mulai dari pager, ini yang muda-muda masih ingat pager nggak ya? Atau bahkan nggak merasakan menggunakan pager, di mana kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan orang yang kita ajak makan siang atau makan malam, karena kita harus bicara kepada operator, kemudian operator mengirimkannya ke pager, pager kita bunyi dengan lag waktu yang cukup lama, setengah jam, 1 jam bahkan bisa lebih, kemudian ketika diterima oleh partner yang kita tuju, dia juga mengirimkan pesan baliknya sama lamanya dan sama ribetnya dalam artian tidak bisa langsung. Kemudian kita masuk ke HP yang tidak langsung bisa SMS, jadi hanya voice. Kemudian ketika SMS dia nggak bisa kirim pesan lintas operator loh. Nggak kebayangkan saat ini bagi anak-anak muda yang mungkin belum merasakannya karena waktu itu masih amat dini usianya. Ketika dulu itu kita mau SMS lintas operator aja susah. Sampai akhirnya bisa, lalu kemudian tapi masih hitam putih. Lalu bisa berkirim foto dengan lag yang cukup lama. Lalu setelah foto bisa kirim video dengan lag yang masih juga lama. Dan akhirnya bisa melakukan video call secara real time. Dan ini semuanya terjadi dalam rentang waktu yang cukup cepat. Kenapa kami mengingatkan kecepatan teknologi informasi ini? Untuk menggambarkan bahwa teman-teman kecerdasan dari adopsi artificial intelligence akan jauh lebih cepat lagi. Jadi ketika dia masuk pertama dalam tahap pengenalan, mulai dari AI, Gen AI, agentic AI, robotic AI, itu akan berlangsung dalam kurun waktu yang amat cepat. Di saat yang bersamaan kita tentu menyambut baik perkembangan teknologi informasi, tapi di hal lainnya adalah kami tentu ingin sekali kita sama-sama siap dan pemerintah tidak
hanya membuat regulasi dalam ini, kita juga perlu kolaborasi dari banyak pihak dan IDN termasuk yang salah satu yang selalu juga ikut bergandeng tangan dengan Kemkomdigi untuk kemudian melakukan literasi masif kepada anak-anak muda kita. Skalanya ini sangat besar untuk kita lakukan sendiri dan saya amat meyakini bahwa tidak ada pemerintah negara manapun yang mampu melakukan sendiri tanpa kemudian ada kolaborasi dengan pihak swasta maupun juga dengan khususnya anak-anak muda. Saat ini Komdigi sudah mengirimkan izin prakarsa kepada Kemensesnek untuk Perpres yang terkait dengan aturan mengenai kecerdasan artifisial. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita memiliki PP ataupun Perpres yang terkait dengan kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah roadmap diantaranya dan yang lainnya adalah aturan-aturan terkait etika dari kecerdasan artifisial. Saya agak lama sedikit membahas khusus mengenai AI karena ini sesuatu yang menjadi concern kita dan tantangan bersama dalam menghadapi era yang atau dunia yang menurut saya akan menjadi dunia yang cukup baru dan berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Teman-teman, saya kembali ke topik lainnya yaitu digitalisasi sebagai mesin ekonomi nasional. Transformasi digital bukan konsep abstrak yang tadi saya sampaikan, semua ada buktinya, ada ceritanya baik secara global, regional, nasional, bahkan individu per individu mengalami cerita-ceritanya masing-masing terkait adopsi mereka terhadap transformasi digital. Mungkin dari sisi layanan publik di kabupaten kotanya masing-masing, mungkin mohon maaf tidak semuanya baik, ada yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mulai dari penipuan, melihat konten-konten negatif, melihat ujaran kebencian, melihat hal-hal yang mengganggu, ya, itu semua adalah proses kita dalam menjalani transformasi digital. Dan mudah-mudahan hal-hal yang kita rasakan negatif itu menjadi cambuk bahwa memang kita harus lebih siap, lebih matang dan lebih bijak dalam menghadapi kecerdasan artifisial khususnya ataupun teknologi digital secara umum. Kalau kita mau menggunakan digitalisasi sebagai mesin ekonomi, bukan hanya outlet untuk menyampaikan hal-hal yang memang tidak berujung kepada nilai-nilai ekonomi. Tanpa saya harus menyebutkan detail-detailnya, saya rasa teman-teman tahu hal-hal negatif yang bisa kita temui di dunia maya. Kalau kita fokus saja kepada bagaimana menggunakan mesin digitalisasi ini untuk pertumbuhan ekonomi yang baik, maka Indonesia tahun 2024 pertumbuhan ekonominya 5,03% dengan PDB mencapai 22,130 triliun, 22.000 triliun, dan di balik angka ini kita melihat peran besar dari ekonomi digital khususnya melalui UMKM yang semakin terdigitalisasi. Saya selalu salut, saya selalu senang setiap ke daerah bertemu dengan ibu-ibu yang menjalankan UMKM. Saya ambil contoh perempuan dan ibu-ibu, mohon maaf kepada kaum laki-laki yang ada di sini karena faktanya dan datanya memang menunjukkan UMKM itu diisi 60% oleh perempuan. Nggak beda jauh sih, tapi atas nama keberpihakan terhadap perempuan saya perlu mention itu. Jadi teman-teman UMKM di Indonesia itu alhamdulillah juga cepat sekali beradaptasi kepada UMKM atau menjadi UMKM digital dan kemudian mendongkrak ekonomi kita menjadi mencapai 5,03% secara pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 dan kami yakini juga dengan digitalisasi yang semakin maju dengan begitu banyaknya migrasi dari UMKM non-digital ke digital secara mandiri, jadi pemerintah hanya sedikit memberikan dukungan, support, pelatihan, tapi pada dasarnya merekalah yang kemudian bermigrasi secara mandiri. Kita meyakini pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 juga bisa terus berada di angka di atas 5%.
Salah satu bukti yang konkret adalah dan membanggakan karena ini sudah digunakan di berbagai negara, implementasi pembayaran digital QRIS yang kini digunakan oleh 32,7 merchant di seluruh Indonesia dengan total nilai transaksi menembus 42 triliun rupiah. Ini mencakup mulai dari warung kecil di desa sampai di ibu kota Jakarta yang memang amat padat penduduk dan memang sudah banyak hal-hal yang terdigitalisasi. Tapi juga hal yang bisa kita temui di desa. Saya rasa itu salah satu contoh keberhasilan kita melalui QRIS dan dengan metode pembayaran digital ini pedagang tradisional yang dulu bergantung pada transaksi tunai kini bisa mengakses pasar yang lebih luas lagi termasuk konsumen generasi digital. Ini semua menjadi bukti bahwa digitalisasi telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia per hari ini. Tapi kita ingin melihat ke depan. Jadi kalau per hari ini saja sudah menjadi tulang punggung ekonomi kita, tentu sebagai anak-anak muda yang mungkin, atau mungkin saya akan mengucap sesuatu yang lebih jujur, bukan mungkin, sudah pasti akan terdisrupsi oleh teknologi ini, maka kita ingin menaikkan ini di atas atau jauh di atas 5%. Ya, karena sekali lagi tentu akan banyak dan saya selalu berhati-hati ketika bicara ini karena tidak mau membuat risau, tapi di saat yang bersamaan kita harus siap, akan banyak pekerjaan yang berubah, akan banyak orang terdampak, akan banyak pekerjaan konvensional yang hilang. Ini dipahami oleh pemerintah dan juga mudah-mudahan dipahami oleh masyarakat dan ini terjadi secara global. Yang perlu dilakukan bersama adalah bagaimana pemerintah bekerja sama dengan anak-anak muda dan juga swasta dan media untuk kemudian mendorong bahwa digitalisasi ini bukan hanya menggerus atau mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada, tapi juga secara signifikan menambah. Dan kita punya track record terkait itu. Kita punya banyak perusahaan digital yang kemudian melahirkan banyak pekerjaan-pekerjaan baru lainnya. Jadi kita perlu cukup confident untuk menghadapi ini. Kita anak-anak muda yang kreatif. Sehingga saya meyakini bahwa kita mampu kemudian menciptakan peluang-peluang kerja baru dengan digitalisasi. Digitalisasi ke topik berikutnya tentu tidak tanpa tantangan. Ya, tidak tanpa tantangan. Tantangan yang juga perlu kita highlight di sini karena kebetulan ada Ibu Yesi mewakili teman-teman operator lainnya adalah infrastruktur digital yang memang masih ada kesenjangan. Jadi kita memang belum terkoneksi seluruhnya dari Sabang sampai Merauke kalau kita menghitung desa. Kalau kita hitung provinsi tentu sudah 100% tercover. Artinya tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang belum terkoneksi internet. Tapi kalau kita bicara desa, itu angkanya masih kurang lebih 15.000 yang memang belum terkoneksi. Jadi inilah menjadi PR bersama pemerintah dan juga pihak swasta, khususnya para operator untuk membangun. Sekali lagi membangun di titik-titik di mana di situ mungkin marketnya kurang. Jadi ada semangat merah putih yang harus disematkan juga kepada para perusahaan-perusahaan swasta dan saya meyakini perusahaan operator seluler yang ada di tanah air kita yang jumlahnya dari 4 sudah menjadi 3 karena sudah terkonsolidasi. Selamat kepada XL Smart Telecom yang memang sudah berhasil melakukan penggabungan bahasanya penggabungan ya Bu ya, merger yang berhasil dan ini menunjukkan bahwa harusnya dengan adanya konsolidasi industri ini menjadi lebih sehat. Dan ketika lebih sehat kita harapkan industri ini juga akan membangun di titik-titik yang saat ini belum terkoneksi dengan konektivitas digital. Meskipun di wilayah tersebut market atau pangsa pasarnya mungkin tidak sebanyak di Pulau Jawa atau di daerah-daerah padat lainnya. Karena sekali lagi dalam digitalisasi satu daerah berpengaruh kepada daerah lainnya. Jadi ketika ada yang tertinggal maka dia akan mempengaruhi seluruh ekosistem
digital yang ada di tanah air. Jadi titip itu Ibu Yesi juga kepada teman-teman lainnya, dan hal lainnya, tantangan berikutnya selain infrastruktur adalah literasi digital yang kami akui kita masih punya banyak PR untuk melakukan secara lebih masif lagi, terkhusus karena Indonesia adalah negara dengan total jumlah penduduk 280 juta lebih. Jadi kalau kita mau melakukan literasi tanpa dibantu itu menjadi PR yang luar biasa, dan sekali lagi saya merasa amat terbantu hari ini dengan giat yang amat besar dan kami diberikan waktu untuk bicara melakukan penetrasi pemikiran ke anak-anak muda yang hadir hari ini. Tantangan berikutnya adalah perlindungan anak di ruang digital. Ini yang kemarin pemerintah melahirkan PP 17 tahun 2025 yang singkatnya adalah PP Tunas yang memberikan perlindungan anak di ranah digital. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita memang perlu mengatur dalam rangka keberpihakan terhadap anak-anak kita. Bukan dalam rangka pembatasan kebebasan. Karena kita meyakini bahwa anak-anak sebagai kelompok rentan perlu diberikan intervensi lebih dalam perlindungannya, khususnya karena kita menilai banyak platform yang saat ini belum memberikan compliance yang baik terhadap perlindungan anak. Meskipun dalam aturannya usia tertentu yang boleh masuk, namun saat ini cukup longgar sehingga anak-anak usia di bawah seharusnya juga bisa dengan bebas mengakses sosial media kita. Secara mudahnya saya selalu membandingkan dengan kita tidak merenggut kebebasan anak-anak kita untuk menyetir mobil pada waktunya mereka siap. Karena itu kita tunda usia anak-anak kita boleh menyetir mobil di usia 17 tahun. Hal yang sama juga kita lakukan di ranah digital. Kita bukan ingin membatasi anak-anak kita di ranah digital, tapi kita menunda sampai usia yang kita anggap aman untuk anak-anak kita masuk ke ranah digital yang di dalamnya juga selain hal-hal yang baik ada hal-hal yang mungkin harus dilindungi. Di antara resiko-resiko utama yang kami catat dalam kerangka pembuatan PP Tunas adalah yang pertama interaksi dengan orang asing, paparan konten ilegal yang tidak layak, eksploitasi terhadap data-data anak, kebocoran data pribadi, dan yang paling banyak dikeluhkan orang tua, adiksi digital, resiko psikologis, banyak sekali yang juga mengadukan mental health, kecemasan, depresi, perundungan daring, dan sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja di luar resiko fisiologis termasuk gangguan kesehatan akibat screen time yang berlebihan. Teman-teman sekalian, terakhir, karena saya sudah dikode oleh tim saya harus jalan, saya akan langsung menyampaikan pesan akhir saya atau penutup saya untuk generasi muda kita, khususnya adik-adik milenial dan Gen Z yang kami sekali lagi yakini sebagai motor penggerak digital di Indonesia. Jangan berhenti atau jangan puas dengan sebagai pengguna saja, tapi juga jadilah pencipta-pencipta teknologi, jadilah pembuat-pembuat tren, jangan hanya mencari pekerjaan, tapi juga ciptakan lapangan kerja baru. Sekali lagi kita punya track record, kita punya Gojek, kita punya Ruang Guru, kita punya Traveloka, kita punya banyak sekali platform-platform yang menunjukkan bahwa karya lokal itu bisa jalan dengan baik, bahkan juga mencapai pengakuan dunia, dan kita harus menjadi inovator dari teknologi ini. Itu mungkin dari kami. Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton, melainkan pemimpin perubahan, dan semoga kita bersama-sama melalui penggerak-penggerak yang hadir di ruangan ini bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045, di saat usia teman-teman yang hadir mungkin akan menjadi usia saya. Mungkin di saat itu, semoga di usia itu teman-teman sudah bisa merasakan Indonesia emas 2045 dengan jalur percepatan melalui digitalisasi. Terima kasih IDN Times, apresiasi saya. Sekali lagi saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.